Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang beliau merupakan ulama dari mazhab Syafi'iyah. Di malam ini kita akan mengkaji yaitu hadis yang ke-11. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadisul Hadi Ashar, hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yaribuka. Dari Abi Muhammad Al-Hasan. Abi Muhammad di sini adalah Al-Hasan. Siapa Al-Hasan di sini? Al-Hasan ibni Ali. Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, aku menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, terhadap apa yang tidak meragukanmu, menuju sesuatu yang tidak diragukan olehmu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yaitu Al-Hasan diberi kunyah dengan Abu Muhammad. Jadi Al-Hasan bin Ali, putranya Ali, Al-Hasan itu merupakan nama kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Dan beliau di sini adalah sibti Rasulillah, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sibti ini cucu dari anak perempuannya. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau anak dari anak perempuan itu namanya sibtun, cucu. Sibt dengan kata as-sibtu. Tapi kalau dari anak laki-laki, anaknya anak laki-laki itu disebut dengan hafid. Maka kalau dari anak laki-laki itu namanya hafid. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ini merupakan sahabat yang mulia. Bahkan beliau di sini dikatakan wa raihanatihi, bahwasanya Al-Hasan di sini adalah kekasihnya atau yang disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Hasan ini adalah seorang
yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni hadza sayyidun." Bahwasanya anakku ini adalah seorang sayyid. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan bahwasanya akan Allah Subhanahu wa taala akan damaikan dengan anakku ini di antara dua kelompok dari kaum muslimin. Dan ini benar terjadi. Ya. Terjadi bahwasanya tatkala Al-Hasan dibaiat, beliau yaitu memberikannya kepada Muawiyah. Tatkala ada pertikaian, tanazul, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendamaikan kaum muslimin yaitu dengan cara tanazulnya, turunnya atau memasrahkannya Al-Hasan kepada Muawiyah. Maka terjadilah dengan turunnya Al-Hasan atau memasrahkannya kepemimpinan khilafah kepada Muawiyah, akhirnya terjadilah kedamaian kaum muslimin, dan ini benar ya. Jadi memang sebelumnya Nabi pernah mengatakan bahwasanya dengan Al-Hasan ini nanti akan damai kaum muslimin. Akhirnya Al-Hasan pun menyerahkan kepada Muawiyah kepemimpinannya, dan akhirnya kaum muslimin pun menjadi damai. Dan itu memiliki manfaat yang sangat banyak yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga ya, tentang Al-Hasan disebutkan oleh para ulama, yaitu merupakan cucu Nabi SAW, dan dia lebih mulia daripada Al-Husain. Ya, lebih mulia daripada Al-Husain. Kenapa demikian? Karena Al-Hasan pertama pernah jadi khilafah ya. Dan beliau termasuk yang dipuji oleh Nabi SAW. Keduanya sama-sama dipuji, tapi para ulama mengatakan lebih mulia daripada Al-Husain. Ya, meskipun ya, oleh karenanya sebagian orang-orang Syiah, Rafidhah dan semisalnya ini ya, kadang sampai berlebihan kepada Al-Husain. Ya, tapi kalau dalam sisi derajat kedudukan itu Al-Hasan lebih mulia disebutkan oleh para ulama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Apa wasiat atau apa yang dihafal oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an di sini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Da'ma yuribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan sesuatu yang ragu bagimu menuju sesuatu yang tidak ragu bagimu. Ini merupakan ucapan yang sangat ringkas tapi memiliki makna yang sangat luas. Dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya sangat ringkas tapi maknanya begitu luas. Yang itu disebut dengan jawami'ul kalim. Beliau diberikan jawami'ul kalim. Ucapannya sangat ringkas tapi bermakna, memiliki makna yang begitu luas. Berbeda dengan kita. Terkadang di antara kita hanya banyak ngomong, banyak berbicara, ya, panjang lebar pembicaraannya tapi tidak memiliki makna sama sekali. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sangat jelas menganjurkan kepada kita agar kita meninggalkan sesuatu yang meragukan diri kita. Perkara-perkara yang masih kita ragukan ini harus ditinggalkan. Ya. Menjauhkan sesuatu yang masih diragukan oleh kita dan mengambil sesuatu yang kita yakini. Nanti akan ada praktek-praktek contoh dari para ulama, bagaimana para ulama meninggalkan sesuatu yang diragukan dan menuju yang dia yakini. Dan disebutkan oleh para ulama, dengan kita mengambil sesuatu yang kita yakini dan meninggalkan sesuatu yang kita ragu, yang kita masih ragu, dan menuju sesuatu yang kita yakini, ini memiliki banyak faedah. Di antaranya yang disebutkan para ulama, akan terjaga kehormatannya. Akan terjaga kehormatannya. Ya, karena dia tidak melakukan sesuatu yang masih diragukan. Subhat, ya. Masih subhat, sehingga kehormatannya terjaga. Oleh karenanya kata para ulama, hadis ini merupakan hadis yang berkaitan dengan hadis yang sudah pernah kita pelajari. Ya. Di hadis yang lain sebelumnya yang pernah kita pelajari adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara keduanya ada subhat. Barang siapa yang meninggalkannya maka berarti dia telah menjaga agamanya, kehormatannya dan agamanya. Maka benar orang yang meninggalkan yang subhat, yang masih ragu, gak jelas,
dan dia menuju yang dia yakini, berarti dia telah menjaga kehormatannya, menjaga agamanya. Ya, karenanya para ulama mengatakan hadis ini sebenarnya sangat berkaitan dengan hadis yang tadi. Orang yang meninggalkan syubhat maka dia telah menjaga agamanya. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kemudian ya, di antara juga yang disebutkan oleh para ulama, ya, orang yang meninggalkan sesuatu yang diragukan berarti dia telah menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, ya, dari sesuatu yang bisa mengantarkan pada perkara haram. Ya, ini sama berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, ya. Yang sebelumnya dikatakan barang siapa yang mendekati perkara syubhat maka dikhawatirkan dia jatuh pada yang haram. Maka di sini orang yang melakukan, yang meninggalkan perkara yang meragukan, menuju sesuatu yang diyakini, manfaatnya apa? Manfaatnya dia akan terjaga dari terjatuh pada sesuatu yang samar-samar, yang masih diragukan. Ya. Makanya kalau ada sesuatu yang masih kita ragukan, ahsan lebih baik kita tinggalkan. Ya. Kalau belum jelas, ingat ini kalau belum jelas. Misalnya kita gak tahu ini halal atau haram, mending kita katakan yang mana? Ya, maka kita katakan haram. Ya. Kita katakan haram. Nanti akan ada praktek kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama. Ya, maka mending kita katakan haram dulu. Kalau gak jelas ya, kalau tidak jelas. Ya, tapi nanti ada kaidah juga yang harus kita perhatikan. Kemudian di antaranya juga manfaatnya dari kita meninggalkan sesuatu yang kita ragukan menuju sesuatu yang kita yakini akan menjadi tenang hati kita. Ya, kita semua ingin mendapatkan ketenangan. Ya, maka kita tinggalkan sesuatu yang masih kita ragukan, yang masih syubhat. Ya. Oleh karenanya, biasanya kalau kita melakukan perkara yang itu masih samar bagi kita, gak jelas, biasanya hati kita gak tenang, gelisah. Ya. Kadang kita di antara kita mungkin ada yang melakukan, ya ada di antara orang melakukan suatu hal, pekerjaan misalnya. Kemudian dia masih ragu tentang hukum pekerjaan tersebut, maka pasti dia akan gelisah. Ya, ini gimana, halal apa haram? Terus seperti itu, nanya ke ustaz ini, nanya ke ustaz sana. Ya, terus seperti bingung. Tapi seandainya dia tinggalkan, sudah tinggalkan, cari rezeki yang lain, yang jelas halal dan dia kerjakan, maka nanti dia akan mendapatkan ketenangan. Ya, daripada memaksakan diri bekerja di hal tersebut yang masih bingung hukumnya, maka mending cari yang sudah jelas, maka itu nanti akan mendapatkan ketenangan pada dirinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan hadis ini membahas tentang meninggalkan sesuatu yang masih diragukan, masih subhat, masih tidak jelas hukumnya menuju sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Disebutkan oleh para ulama ini juga hadis ini berkaitan dengan al-wara'. Ya, maka kita akan bahas apa itu wara'. Ya. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan tentang wara'. Ya. Oleh karenanya kata Abu Abdurrahman Al-Amri mengatakan idza kana al-'abdu wari'an taraka ma yuribuhu ila ma la yaribuhu. Kalau seorang ila ma la yuribuhu, kalau seorang itu adalah orang yang wara', kalau seandainya hamba itu adalah wara', maka dia akan meninggalkan sesuatu yang diragukan ila ma la yaribuhu, kepada sesuatu yang tidak dia ragukan. Ini kata yaitu Abu Abdurrahman. Maka memang hadis ini berkaitan tentang wara'. Oleh karenanya Al-Imam ya Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan di sana tentang yaitu permasalahan wara'. Ya. Seperti dalam kitab ini bahas tentang wara'. Maka apa itu wara'? Ya. Apa itu wara'? Yang itu berkaitan dengan hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Abdurrahman, kata para ulama al-wara' itu adalah tarku ma yadurru fil akhirah. Wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang memudaratkan akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang mudaratkan akhiratnya. Dia mau melakukan sesuatu, dilihat ini akan memudaratkan akhiratnya apa tidak. Oh ternyata tidak dia lakukan. Ternyata ini akan memudaratkan atau kemungkinan bisa jadi memudaratkan, maka dia tinggalkan. Itulah wara'. Maka sesuai dengan hadis ini nanti penerapannya. Ya, orang yang wara' itu dilihat, ini sesuatu ini masih subhat. Karena dia tahu dengan subhat ini bisa jadi menjatuhkan pada perkara yang haram, dia tinggalkan. Karena bisa memudaratkan akhiratnya. Maka orang yang menjauhi perkara subhat itulah orang
yang wara'. Kenapa? Karena dia sudah menjauhi sesuatu yang akan memudaratkan akhiratnya. Inilah wara', dan beda antara wara' dengan zuhud. Ada juga kita kenal namanya zuhud. Ada wara', ada zuhud. Apa bedanya wara' dengan zuhud? Disebutkan oleh para ulama kalau zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Berarti apa bedanya antara wara' dengan zuhud? Wara' itu kalau membahayakan dia tinggalkan, kalau zuhud tidak bermanfaat dia tinggalkan. Lebih tinggi mana derajatnya antara wara' dengan zuhud? Kata para ulama lebih tinggi zuhud. Karena kalau orang zuhud itu yang penting tidak bermanfaat dia tinggalkan. Mau mudarat mau tidak, yang penting tidak bermanfaat dia tinggalkan. Yang penting tidak bermanfaat buat akhiratnya, mau ada mudaratnya mau tidak dia tinggalkan. Tapi kalau orang wara' ini selama tidak bermudarat, tidak ada mudarat buat akhiratnya, maka dia bisa jadi melakukannya. Ini kalau orang wara'. Dan untuk sampai pada tingkatan zuhud ini sepertinya kalau kita belum sampai ya. Kalau wara' mungkin ada ya di antara kita yang sampai pada tingkatan wara', tapi kalau zuhud ini kayaknya tidak ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang wara' ini disebutkan oleh para ulama, prakteknya sangatlah banyak ya. Praktek-praktek wara' yang disebutkan oleh para ulama ya atau disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu prakteknya di antaranya yaitu wara' di dalam masalah muamalah maliyah. Ini yang dipraktekkan oleh para ulama. Al-muamalah al-maliyah, yaitu muamalah yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan urusan dunia, transaksi dan yang semisalnya. Ya. Maka orang yang wara' nanti meninggalkan sesuatu yang meragukan, yang masih subhat dalam pikirannya, menuju sesuatu yang yakin. Di dalam urusan muamalah al-maliyah, dalam masalah transaksi, muamalah dan yang semisalnya. Dan itu sudah banyak prakteknya dari para ulama salaf terdahulu. Ya, sudah banyak prakteknya dari para ulama. Di sini disebutkan di antara contohnya disebutkan oleh para ulama di antara contohnya adalah Yazid ibnu Zurai'. Ada Yazid ibnu Zurai', dia meninggalkan 500.000 dari warisan ayahnya. Kenapa Yazid ini berani meninggalkan 500.000 ya, harta mungkin dirham mungkin di sini ya, dari warisan ayahnya? Dia tidak mengambil sama sekali, mendapatkan warisan 500.000 ya, dirham ya, dari ayahnya. Dia tidak mengambilnya sama sekali. Ini prakteknya wara' para ulama. Ketika ditanya kenapa demikian, kata beliau, karena bapakku pernah bekerja di bagian kesultanan. Dia mungkin khawatir bapaknya pernah ada salah ngambil uang dan yang semisalnya. Ya, dia meninggalkan harta dari bapaknya tersebut tawarruan, ya, dengan alasan wara'. Ini praktek para ulama. Bayangkan ya, harta sebegitu banyaknya, para ulama meninggalkan warisan dari, mungkin diberikan kepada yang lain ya. Kenapa alasannya? Karena ayahnya pernah bekerja di kesultanan, mungkin di pemimpin dan yang semisalnya, kemudian dia mendapatkan harta dan anaknya tidak mau ngambil dari harta tersebut. Meskipun kita lihat kadang memang ada yang halal buat anaknya, masalahnya beda lagi soalnya. Kemudian juga disebutkan kisahnya juga para ulama yang wara' meninggalkan sesuatu yang meragukan. Kenapa beliau ini meninggalkannya seperti Yazid? Karena dia ragu, ini hartanya ini murni halal atau barangkali ada subhat-subhat. Daripada dia masuk kepada perkara-perkara yang subhat, dia tinggalkan saja. Ya, inilah praktek salaf. Ada juga disebutkan oleh para ulama ya, seperti ya, oleh Ibnu Rajab dalam kitabul Jami' Ulum wal Hikam, yaitu diceritakan bahwasanya Al-Hajjaj ibnu Dinar pernah mengutus seseorang untuk menjual makanan di Basrah. Kemudian tatkala itu, wallahu alam ada masalah apa di sini,
utusan ini yang diutus oleh Hajjaj ibnu Dinar, dia menyimpannya. Ya. Dia mengutus seorang untuk menjual makanan di Basrah. Dia mengatakan, ya, memerintahkan ayyabi'ahu yauma yadkhulu bi si'ri yaumihi. Ya. Dia untuk menjual sesuai harga tatkala dia masuk kepada Basrah. Ya. Dia masuk ke Basrah, dia jual makanan tersebut. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Hajjaj ibnu Dinar. Namun utusan ini malah menyimpannya terlebih dahulu. Kemudian setelah beberapa hari dia jual, ternyata makanan ini sudah mahal, sehingga dia mendapatkan untung yang begitu banyak. Ya. Akhirnya mengirimlah surat. Ya. Hajjaj tahu, kemudian mengirimlah surat kepada orang ini. Dia mengatakan, kalau sudah sampai suratku ini, maka fatasaddaq bi jami'i thamanit ta'ami ala fuqara'il Basrah. Maka kamu sedekahkan semua harta yang kau dapatkan untuk orang-orang fakir di Basrah. Ini bayangkan. Al-Hajjaj ibn Yusuf di sini, Al-Hajjaj ibn Dinar, ya, di sini mensedekahkan hasil hartanya yang dia jual. Kenapa alasannya? Karena orang yang diutus disuruh menjual kapan? Tatkala dia masuk Basrah. Dia malah khianat. Ya. Beliau mengatakan, kamu sudah mengkhianati perintahku. Dia tidak menjual pada waktu itu, menjual di waktu yang lain. Ya. Daripada mungkin Hajjaj ini pandangannya ini gimana hukum jual belinya dan yang semisalnya, maka akhirnya dia meninggalkan. Ya. Akhirnya meninggalkan, hasilnya suruh sedekahkan kepada orang miskin di Basrah. Ya. Sebenarnya seperti ini tidak masalah, ya. Tidak masalah, tapi mungkin menurut Hajjaj ini ada subhat dan yang semisalnya dalam transaksinya, akhirnya lebih baik ditinggalkan. Inilah waraknya para ulama, ya. Waraknya para ulama di dalam hal transaksi al-maliyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih pembahasan tentang warak juga disebutkan oleh para ulama, yaitu bolehnya keluar dari khilaf atau keluar dari khilaf para ulama. Ya. Keluar dari khilaf para ulama. Ya. Berkaitan dengan hadis ini, ya, berkaitan dengan masalah warak, meninggalkan sesuatu yang diragukan adalah keluar dari khilaf para ulama. Ya. Misalnya ada suatu hukum ragu. Kata para ulama satunya ini mengatakan hukumnya haram. Ya, hukum ini haram. Kata ulama satunya ini hukumnya halal. Ragu seperti ini, maka kata para ulama, ya, mengambil faidah dari hadis ini atau pembahasan warak di dalam hadis ini, ya, kata para ulama, maka keluar dari khilaf tersebut, ya. Dengan alasan warak, maka keluarlah dari khilaf tersebut dan ngambillah yang lebih kuat, ya. Atau ambillah yang lebih asyad, yang lebih berat hukumnya. Ya. Misalnya ada sesuatu yang halal, hukum kata para ulama satunya halal, kata satunya haram. Ya. Maka apa yang kita ambil? Ambillah pendapat yang mengatakan haram. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini untuk orang yang subhat, ya. Untuk orang yang ragu. Ingat ya, keluar dari khilaf para ulama itu bagi orang yang ragu hukumnya, ya. Kalau sudah jelas, misalnya sudah jelas hukumnya haram, halal yang lebih kuat, ya, apalagi ada dalilnya, bagi dia tidak ada subhat, bagi dia jelas hukumnya halal itu kuat, ya, maka yang seperti ini tidak boleh mengatakan haram, ya. Atau misalnya ada pendapat para ulama, satunya mengatakan yang lebih satunya berat hukumnya, ya, kemudian satunya ringan hukumnya, ada satunya mengatakan ada rukhsah, satunya tidak ada rukhsah misalnya. Maka kalau jelas bagi dia yang kuat adalah yang ada rukhsah, ya maka kita ambil, ya. Apalagi ada dalilnya. Dan itulah agama Islam. Tapi kalau dia misalnya subhat, bagi dia tidak jelas hukumnya, bingung, ya, ragu, maka tinggalkan keraguan tersebut, tinggalkan khilaf para ulama tersebut dan ambil yang mana? Ambil yang lebih berat hukumnya. Ya. Misalnya ambil contoh misalnya ini ya, salat berjamaah misalnya. Ya, ada khilaf para ulama, ada sebagian mengatakan misalnya sunnah, sebagian mengatakan wajib, ya. Bagi dia hukumnya, hukum ini bingung, bagi dia maskuk, ya, bagi dia itu rancu, subhat. Ini yang mana yang kuat, ya.
Apakah yang mengatakan wajib atau mengatakan sunnah? Daripada bingung, tinggalkan keraguan tersebut, ambillah yang yakin. Mana yang yakin? Yang lebih kuat tentunya, dan dari itu lebih selamat, lebih tenang. Kalau ternyata hukumnya sunnah, ya dia tetap berjamaah. Tapi kalau dia meninggalkan ngambil yang sunnah, ternyata hukumnya wajib, ya nanti akan jatuh pada meninggalkan suatu yang haram, ya. Ini kalau subhat. Tapi kalau bagi dia jelas mengatakan wajib, ya sudah lakukan, berarti hukumnya wajib. Ini maksud para ulama, ya. Misalnya ada makanan, ya, masih subhat. Makanan ini sebagian ulama mengatakan ini halal, sebagian mengatakan ini haram. Ya. Daripada kita bingung, subhat, ya, daripada ini, daripada itu, ragu, tinggalkan yang ragu, ambil yang mengatakan haram, enggak masalah. Loh kalau ditanya ternyata hukumnya halal, kita mengharamkan, ya kita meninggalkan itu tawarruan, dan kita berdalil dengan hadis ini, kan ragu bagi kita, tinggalkan yang keraguan itu. Ya, apalagi cuman kita mengatakan haram misalnya, ya, dan kita meninggalkan hal tersebut, itu ya masalah, ya. Ini penerapan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Ya, tapi tentunya nanti ada kaidah-kaidah yang lain, ya, yang harus kita perhatikan, ya. Keraguan tersebut khilaf para ulama itu dalam masalah apa nanti? Ya, ada urusan dunia, ada urusan akhirat, ada urusan dan yang semisalnya, urusan agama, ada urusan dunia dan yang semisalnya, itu harus kita perhatikan juga. Intinya para ulama mengatakan boleh keluar dari masalah khilaf para ulama, atau tawarruan kita keluar dari khilaf para ulama dan ngambil yang lebih kuat, ya. Cuman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada catatan juga yang disebutkan oleh para ulama, tatkala keluar dari khilaf para ulama, kemudian kita mengambil yang lebih kuat pendapatnya, mengambil yang lebih keras pendapatnya. Juga dari sini kita mengetahui ada catatan yang harus kita perhatikan, yaitu kalau memang masalah-masalah tersebut ada rukhsah, ini tidak termasuk dalam pembahasan ini, ya. Makanya kata para ulama, laisa tarkuha minal wara', bukan termasuk meninggalkan khilaf karena wara' al-itlaq, yaitu secara umum, enggak semuanya. Famasalan al-masail allati fiha rukhsah, seperti misalnya masalah-masalah yang ada rukhsahnya. Ini nanti pembahasannya beda lagi, ya. Pembahasannya beda lagi. Misalnya ada rukhsahnya, memang rukhsah di sana mengatakan bahwasanya rukhsahnya harus mengambil yang lebih ringan, ada dalilnya, ya. Kemudian saya mending lebih berhati-hati saja ngambil yang yang lebih berat daripada rukhsahnya ini, kan rukhsah cuman rukhsah. Tidak demikian. Kalau memang sudah ada rukhsah keringanan, ya sudah kita ambil seperti itu, ya. Dan itu sebenarnya jelas, ya. Itu sebenarnya jelas. Kemudian juga, ya, yang harus kita perhatikan yaitu masalahnya tadi harus masalah yang kita ragukan, ya. Jadi keluar dari khilaf para ulama itu pertama harus kita ragukan. Ingat, ini kitanya sendiri yang ragu. Tidak boleh kita memaksakan orang lain juga. Kalau kita yang ragu, enggak boleh kita fatwakan ke orang lain, ya. Ini pendapat ini yang lebih hati-hati misalnya. Tidak bisa cuman menyampaikan pendapat dia enggak masalah, tapi tidak bisa memaksakan, ya. Karena dia sendiri yang ragu. Bisa jadi buat jamaahnya atau buat orang yang mendengarkan tidak ragu, jelas kok dalilnya. Yang mengatakan haram itu lebih kuat misalnya, yang mengatakan boleh itu lebih kuat, ya bagi dia tidak ragu, maka boleh melakukannya. Ini untuk orang yang ragu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka disebutkan oleh para ulama, fatarkul khilafi yakunu minal wara' fil masailil mu'dilah al-kabira allati ya'jizul mar'u 'anil wusulil haqqi fiha. Ya, maka kata para ulama di sini dikatakan, maka meninggalkan khilaf disebabkan dengan alasan wara' itu pada masalah-masalah yang membingungkan, yang berat, yang seorang tidak mampu untuk melihat yang mana yang benar, ya. Kemudian tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang wara' juga disebutkan oleh para ulama, ya. Bahwasanya wara' ini tidak sembarangan, ya. Ada sebagian orang mengatakan wara' itu saya meninggalkan ini tawarruan, enggak, ya. Saya meninggalkan ini karena wara', ini harus diperhatikan. Kata para ulama, yakunul wara'u la'iqan liman istaqamat nafsuhu bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Orang itu dikatakan orang yang wara', layak sebagai orang yang wara' kalau
dia istiqomah jiwanya. Ya, dia rajin melakukan kewajiban, dia selalu meninggalkan larangan. Ya. Ini baru kalau dia mengatakan saya meninggalkan subhat, tawarruan, wara, ini masuk akal. Oleh karenanya kata para ulama, wa amma man yaqa'a bil kaba'ir wa yatrukul wajibat. Kalau orang yang biasa melakukan dosa besar, ya, terkadang juga melakukan meninggalkan yang wajib, kemudian dia gaya-gaya saya mau meninggalkan subhat ini karena saya wara. Ini masih dipertanyakan. Yang wajib aja kadang ditinggalkan, ini ada subhat, alasan saya wara mau meninggalkan ini. Ini tidak ini waroknya masih dipertanyakan. Oleh karenanya di antara contohnya oleh para ulama di sini disebutkan ana ulangi lagi ya, wara itu bagi orang yang istiqomah ya. Kalau ada orang misalnya kadang meninggalkan perkara wajib atau meninggalkan perkara yang haram, kemudian dia gaya-gaya mau mengatakan saya tidak mau dengan perkara ini masih subhat ini. Saya enggak mau melakukan, saya wara. Ini masih dipertanyakan, omongan perkataan wara seperti ini maksudnya gimana? Lawang dia wajib kadang ditinggalkan, haram kadang dilakukan. Subhat kok tiba-tiba mengatakan saya wara. Ya. Ini kata para ulama, maka fahada maskukun fihi, fahada wara'uhu maskukun fihi. Maka wara'nya ini masih diragukan malah. Ini wara' model apa seperti ini? Oleh karenanya disebutkan di sini contohnya yaitu angkara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ala man sa'alahu an damil ba'ud. Ya, ada seorang ya bertanya kepada Ibnu Umar tentang darahnya nyamuk. Ya, bertanya tentang darahnya nyamuk. Maka kata Ibnu Umar, kamu ini dari mana? Ya, dari Irak. Ya, ini tanya hukumnya membunuh nyamuk. Ya, bagaimana? Akhirnya Ibnu Umar nanya, kamu ini dari mana? Ya, dia mengatakan min ahlil Irak, saya dari ahli Irak. Maka kata Ibnu Umar apa? Yas'alunani an damil ba'ud. Dia bertanya tentangku tentang hukum membunuh membunuh nyamuk, tapi mereka telah membunuh Al-Husain. Ini kan gimana? Ini nanya hukumnya, yang Al-Husain aja dibunuh sama penduduk Irak. Kalau ini malah nanya-nanya apa? Nanya-nanya tentang tentang hukum membunuh nyamuk. Ini masih dipertanyakan ya. Ya, nanya-nanya seperti ini. Baik. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama di sini ya. Misalnya ada orang mengatakan, ya ada seorang bertanya kepada Bishr ibnu Haris, ya tentang seorang yang punya seorang istri, kemudian ibunya memerintahkan untuk menceraikannya. Ada seorang punya istri sama orang tuanya diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Ya, maka apa kata beliau? Kata beliau, ingkanu birra ummihi fi kulli syai. Kalau dia memang sudah biasa berbakti kepada orang tuanya, segalanya dia berbakti, maka di sini beliau mengatakan ya maka lakukanlah ya, ceraikanlah ya. Tapi ini tentunya ada ketentuan hukum ya di sini ya. Maka ceraikanlah ya. Kemudian wa in kana birraha bi talaqi zaujatiha, kalau dia tiba-tiba mau berbakti tatkala disuruh ceraikan, ya, sebelumnya dia orangnya tidak biasa berbakti. Ana ulangi lagi. Kalau misalnya orang ini biasa berbakti, kemudian diperintahkan, maka dia tiba-tiba menceraikan, ini masuk akal ya. Tapi kalau ada orang tidak biasa berbakti, lah giliran disuruh ceraikan sama istrinya kok tiba-tiba mau menceraikannya, ya maka kata para ulama ini, kata Bishr ini, ya maka jangan engkau lakukan, ya. Jangan engkau lakukan. Jadi dilihat dulu ya, kalau orang itu biasa berbakti kepada orang tuanya, ya maka tatkala diperintahkan untuk menceraikan maka dia mentaati orang tuanya. Dan berarti dia memang serius ya di dalam memutuskan di dalam menceraikannya. Tapi kalau ada orang ya, dia memang tidak biasa berbakti kepada orang tuanya, kemudian ya tiba-tiba nanya apa hukumnya, hukum menceraikan istri kalau diperintahkan oleh orang tua, ya maka kata para ulama ini tidak usah diceraikan ya. Kenapa? Karena tumben-tumben ini mau berbakti ya. Sebelumnya tidak biasa ya. Ini penerapan kaidah tadi bahwasanya orang itu dikatakan waraknya benar kalau orang yang istiqomah melakukan kewajiban dan sudah meninggalkan perkara yang haram. Kalau ada orang biasa meninggalkan kewajiban, biasa melakukan perkara yang haram, kemudian mengatakan mau meninggalkan ini dan itu warak, maka ini tidak dianggap waraknya ya. Maka ini tidak dianggap waraknya ya.
pembahasan tentang menceraikan istri diperintahkan oleh orang tuanya, ini ada permasalahan ya yang disebutkan oleh para ulama ya. Tentunya dilihat dulu ya. Kalau emang orang tuanya itu tahu tentang kondisi istrinya misalnya dan yang semisalnya, maka dia boleh menceraikannya. Tapi kalau memang tidak tahu sama sekali, maka tidak boleh. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad ya. Ya, tatkala beliau berdalil dengan perintahnya Umar kepada Ibnu Umar, kalau enggak salah Umar kepada Ibnu Umar memerintahkan untuk menceraikan istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti dari pembahasan hadis ini adalah tinggalkan perkara syubhat, perkara yang meragukan menuju sesuatu yang jelas hukumnya. Ya, sesuatu yang dia yakini. Ya, dan orang yang wara' adalah yang meninggalkan hal tersebut. Orang yang wara' yang meninggalkan sesuatu yang dia masih ragu menuju sesuatu yang dia yakini. Termasuk prakteknya di dalam muamalah ya maliyah seperti yang dilakukan oleh para ulama, dan termasuk juga tatkala dia menjumpai khilaf dan ragu pada dirinya, maka tinggalkan khilaf tersebut, ambillah pendapat yang lebih keras ya. Ambillah pendapat yang lebih keras hukumnya ya. Daripada dia malah jatuh pada subhat, gak jelas, mending ambil, dan itu ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Itu pembahasan hadis dari hadis 11 yang berkaitan dengan masalah wara' ya, atau meninggalkan sesuatu yang masih dia ragukan menuju sesuatu yang dia yakini. Ada masalah yang lain ya, karena hadis ini adalah hadis yang sangat luas maknanya meskipun ringkas. Ada hadis ya, pembahasan lain di dalam masalah ini, yaitu pembahasan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Kaidah fikhiyah ya, ini sebenarnya bukan berkaitan dengan masalah wara', yaitu kaidah bahwasanya yaitu kaidah al-yakin, sesuatu yang kita yakini itu tidak bisa yaitu dikalahkan dengan keraguan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, praktek meninggalkan sesuatu yang kita ragukan menuju yang kita yakini dengan kaidah ini banyak contohnya ya. Tadi kita ada kaidah bahwasanya sesuatu yang kita yakini itu tidak bisa hilang dengan keraguan ya. Maka kalau kita ragu dalam masalah ya, maka kita tinggalkan yang ragu tersebut dan ambillah yang kita yakini ya. Ini prakteknya dari dalam kaidah fikhiyah. Ada banyak contoh yang disebutkan oleh para ulama ya. Kita bacakan contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Di sini di antara contohnya atau sebelum itu ana bacakan dulu fakullu syai'in ya, kata para ulama, semua sesuatu yang meragukanmu dan membuat hatimu bingung, maka tinggalkan ya. Tinggalkan menuju sesuatu yang tidak diragukan. Cuman dalam kaidah ini ada hal yang harus diperhatikan, yaitu selama itu tidak sampai pada derajat waswas ya. Dari semua tadi itu jangan sampai pada tingkatan waswas. Ini yang harus diperhatikan ya. Kadang sebagian orang itu ingin meninggalkan sesuatu yang diragukan. Semuanya ditinggalkan, meragukan ditinggalkan. Akhirnya sampai waswas. Ini tidak boleh ya. Kalau sampai pada waswas maka harus ditinggalkan nanti. Ya. Kalau sampai pada waswas maka kita harus tinggalkan keraguan itu. Justru meninggalkan keraguan itulah nanti itulah yang sesuai dengan hadis. Nanti kita lihat. Contohnya para ulama dalam kaidah fiqhiyah tadi, misalnya disebutkan oleh para ulama dalam ibadah. Rajulun intaqada wudu'uhu, ada seorang batal wudu'nya. Ya, ini penerapan kaidah fikih. Kemudian dia salat. Ya, orang wudu, ini katakan dalam kitab Syarah Arba'in oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rajulun intaqada wudu'uhu, ada orang batal wudu'nya. Kemudian dia salat, tidak punya wudu, dia salat. Wa sakka hal tawaddu'a ba'da naqdil wudu' am la yatawaddu'. Lalu dia ragu, apakah dia sudah wudu setelah batal wudunya atau belum wudu. Ya. Ada orang wudu, belum wudu, kemudian sholat. Setelah itu ya, dia ragu apakah dia wudu atau belum. Ya. Hukum asalnya tadi apa? Belum wudu.
Kemudian fawaqa'a fi syakki fa in tawadda'a fas salatu sahihatun. Kalau dia wudu maka salatnya benar. Wa in lam wa in lam yatawadda fas salatu batilatun. Seperti ini. Ada orang sebelumnya belum wudu. Kemudian setelah itu dia ragu, apakah saya ini udah wudu atau belum? Ya, setelah itu dia ragu apakah sudah wudu atau belum. Maka yang mana yang dia ragukan berarti? Ya, maka orang ini kata beliau, kalau dia wudu tatkala ragu, maka dia ketika sholat nanti sholatnya sah. Tapi kalau tidak wudu, maka dia ketika sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang dia yakini belum wudu. Sudah wudu itu masih ragu. Ya Bang enggak? Sebelumnya kan belum wudu, kemudian dia ragu udah wudu apa belum. Berarti yang dia yakini yang mana? Belum wudu, sudah wudunya masih ragu, sudah apa belum. Maka ambillah yang belum wudu dengan ambillah yang yaitu keyakinan belum berwudu ya, dan tinggalkan yang masih ragu. Berarti apa kewajiban dia? Harus wudu nanti. Baik. Kemudian juga di antara contohnya para ulama kebalikan tadi. Ada orang sudah punya wudu sebelumnya, sudah wudu. Kemudian dia ragu apakah sudah batal atau belum. Maka berarti dia ngambil yang mana? Sudah wudu, setelah itu dia ragu batal apa belum. Maka apa tugas dia? Tinggalkan keraguan sudah batal apa belum, ambillah yang pertama sudah wudu ya. Ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi yang pertama tidak wudu, ragu sudah wudu apa belum. Tinggalkan keraguan sudah apa belum, yang ambil yang pertama yang belum. Kalau dia pertama sudah wudu, kemudian ragu sudah batal apa belum, maka tinggalkan keraguan ini, ambil yang pertama yaitu sudah wudu. Itu maksud penerapan para ulama. Kemudian juga kadzalika aidan fin nikah. Di antara prakteknya juga yaitu dalam masalah nikah. Ada seorang ragu terhadap saksinya. Ya, ada seorang jadi saksi misalnya. Ya, dua saksi nikah, apakah dia adalah orang yang adil atau tidak? Ya, ini kata beliau. Fanaqul in kanal amru qad tamma wa intaha faqad intaha 'ala sihah wada'il qalaq ya. Kata beliau, kalau sudah selesai maka sudah sah dan tinggalkan keraguan tersebut ya. Jadi ada orang ya, jadi minta disaksikan acara pernikahannya. Kemudian dia ragu, setelah dia akad, dia ragu, tadi syahidnya, saksinya itu orangnya adil apa tidak? Dia ragu. Maka apa bagi dia? Hukum asal sudah sah, sudah tinggalkan keraguan itu, tinggalkan. Ini sudah sah, sudah akad awalnya kan yakin. Kemudian setelah akad tiba-tiba muncul keraguan, tinggalkan keraguan tersebut dan pernikahannya jadi sah. Kemudian juga banyak prakteknya para ulama ya, disebutkan oleh para ulama juga, kita bacakan di kitab-kitab yang lain. Di antaranya juga contoh para ulama mengatakan orang yang pada sore hari menjelang matahari tenggelam telah berbuka puasa ya. Ini masih menjelang matahari tenggelam, dia berbuka puasa ya. Dia berbuka puasa, maka padahal ia masih ragu akan tenggelamnya. Ya, sudah berbuka padahal masih ragu tentang tenggelam mataharinya. Maka kata para ulama batal puasanya. Kenapa? Karena tenggelamnya masih dia lakukan. Tenggelam matahari masih dia ragukan ya. Jadi misalnya ada sudah menjelang matahari, kemudian dia tiba-tiba berbuka. Ya, maka kata para ulama batallah puasanya. Kenapa? Karena tenggelamnya masih diragukan. Tinggalkan seharusnya yang diragukan, kita nunggu sampai yakin dulu ya. Kita nunggu sampai yakin dulu. Baik, mungkin azan dulu. Wallahu a'lam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan, yaitu praktek tentang kaidah meninggalkan sesuatu yang kita ragukan dan melakukan yang kita yakini. Ya, karena sesuatu yang kita yakini itu tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang masih kita ragukan. Kaum muslimin dan muslimat, ya, di antara contohnya yang tadi, yaitu orang ketika menjelang maghrib, ya, kemudian tiba-tiba dia berbuka, padahal dia masih ragu. Setelah itu dia masih ragu apakah sudah terbenam matahari atau belum. Ya, maka dia batal puasanya. Ya. Kenapa? Karena dia masih ragu. Ya, seharusnya dia ambil yang dia yakini. Yang dia yakini mana? Ya belum terbenam matahari, karena dia tahu awalnya matahari belum terbenam. Sedangkan terbenamnya masih dia ragukan, maka seharusnya dia bagaimana? Tinggalkan yang dia ragukan, ambil yang dia yakini, yaitu belum terbenam matahari. Kemudian juga contohnya yang disebutkan oleh para ulama adalah rajul, ada seorang asaba thawbahu najasatan wa ghasalaha. Ada seorang bajunya dikenai najis. Kemudian dia ragu apakah najisnya sudah hilang atau belum. Bajunya kena najis, berarti dia tahu, yakin bahwasanya bajunya ini najis. Dia mencucinya, tapi setelah dia mencucinya, dia ragu apakah sudah hilang atau belum najisnya. Maka kata para ulama, cuci lagi sampai 2 kali, cuci lagi kedua kali. Maksudnya cuci lagi. Kenapa? Karena hilangnya najis tersebut masih diragukan. Sedangkan tidak hilangnya itulah hukum asal dan itu yang kita yakini. Maka berarti bagaimana? Tinggalkan yang kita ragukan dengan cara mencuci lagi dan ambil yang kita yakini, yaitu dengan cara mencuci lagi. Karena kenapa? Karena hukum asalnya najis, adapun sucinya masih kita ragukan. Dan begitu banyak praktek-praktek kaidah, dari kaidah ini meninggalkan sesuatu yang kita ragukan dan mengambil sesuatu yang kita yakini. Jangan sampai sesuatu yang kita yakini kita tinggalkan gara-gara ada sesuatu yang kita ragukan. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang kita yakini gara-gara ada sesuatu yang kita ragukan. Cuman tetap kita harus perhatikan, jangan sampai yang kita ragukan itu was-was, ya. Ya, jangan sampai yang kita ragukan itu was-was. Kata para ulama, bagaimana kalau was-was, ya? Kata para ulama, as-sakku idza katsura fala ibrata bihi. Kalau keraguan itu banyak, maka ini tidak dianggap. Kenapa? Karena itulah was-was. Li'annahu yakunu waswasan, karena itulah was-was. Bagaimana gambarannya? Digambarkan di sini para ulama, seorang kalau mau wudu dia ragu lagi, wudunya sudah sah apa belum. Ketika mau sholat ragu lagi, sholatnya sudah sah apa belum. Ya, ketika mau apa lagi? Ya, bersuci ragu, semuanya kegiatannya ragu terus. Yang seperti ini gak boleh kita ikuti keraguan ini, karena keraguan ini adalah was-was. Ya, maka yang was-was seperti ini ya tinggalkan, berarti yang keraguan seperti ini menuju yang dia yakini, ya. Hati-hati, ya, jangan sampai kita malah masuk kepada was-was, ya. Jangan sampai kita masuk ke was-was. Jadi terkadang ada orang dalam masalah bersuci ragu lagi, ya, ragu misalnya dia hukum asalnya bajunya sudah suci, hukum asalnya bajunya najis. Kemudian dia bersihkan, dia ragu, tapi ragunya sampai dia ragu apakah sudah suci apa belum. Tapi keraguannya
was-was ya. Ini kadang ada orang cuci lagi, dia ada keraguan tapi ini was-was keraguannya. Ya, maka yang seperti ini ya tidak perlu kita perhatikan. Akan banyak praktek-praktek ya yang itu sifatnya nanti was-was, maka jangan dituruti ya. Jangan dituruti, tapi kita ambil yang kita yakini ya, meskipun keyakinannya itu keyakinan yang was-was malah ya. Kadang keyakinan yang was-was. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya. Intinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu wasiat kepada cucu beliau, da ma yuribuka ila ma la yaribuka. Kalau ada sesuatu itu subhat, masih kita bingung, tinggalkan, kita ambil saja yang jelas. Ya, kalau ada khilaf para ulama, prakteknya para ulama, kalau ada khilaf para ulama kita masih bingung, ya maka kita ambil yang lebih berat hukumnya ya. Kita ambil yang lebih berat ini kalau lagi ada kebingungan, kerancuan dalam pikiran kita. Kalau tidak, maka kita ambil yang jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara itu ada subhat, maka tinggalkan. Dan manfaatnya sudah kita sebutkan, akan datang ketenangan, akan terjaga kehormatan kita, akan terjaga yaitu agama kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurangnya, maka itu disebabkan sedikitnya ilmu dan dari syaitan. Apabila ada benarnya, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.